Betul. Nah, ini parah nih. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang benar-benar viral belakangan ini, yaitu people power. People power ini diusung oleh salah satu tokoh politik yang dijuluki Sengkuni. Nah, di video kali ini kalian akan menyaksikan sebuah kompilasi dari peristiwa people power. Tentu sangat-sangat menghibur untuk kita semua. Oke guys, mari kita simak sama-sama. Nah, ini masih ada Yohanes guys. Ini editan lagi. Kok bisa-bisanya salaman dengan seorang pangeran ataupun raja itu pakai baju batik? Orang pakai pakaian ini. Kita sudah melihat Indonesia ini sudah dalam ambang batas yang sangat mengkhawatirkan ya. Saya berpikir untuk saat ini memang harus ada perubahan. Indonesia harus di-upgrade ya. Harus di-upgrade lewat rakyat-rakyat Indonesia, yaitu semacam kita menggerakkan harus people power. People power ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. People power. Kita mengkritisi rezim yang sudah tidak berpihak pada masyarakat, pada rakyat kita, sehingga harus segera dieksekusi. Dengan adanya people power ini harus diawali dari Solo. Solo ini merupakan barometer nasional. Kita sebagai support system, support control untuk NKRI ini. Jadi kita sebagai rakyat bangsa Indonesia harus segera mengajak rezim sekarang ini harus pulang kondur ke Solo. Kemudian sudah kita Joko Widodo ya. Ini orang Solo yang mula-mula seperti berikan harapan ya. Tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Negeri Indonesia yang penuh dengan kemunafikan dan kebejatan lainnya ya Allah, kami dipimpin oleh orang yang penuh kezaliman dan kemunafikannya ya Allah. Maka ya Allah, cabutlah kekuasaan pemimpin-pemimpin kami yang zalim itu ya Allah. Cabut kekuasaannya ya Allah, cabut kekuasaannya, ganti dengan orang yang bertakwa kepadamu. Astaga guys, mereka itu gimana ya, gak habis pikir ya. Sudah berdoa segala macam itu justru bikin malu, bikin malu agamanya sendiri. Ya buktinya sampai sekarang Tuhan masih merestui Pak Jokowi. Jadi ya gimana? Oh ya, satu lagi tadi yang perempuan tadi, kalau nggak salah itu dari ininya anggota partai PKS. Jadi wajar ya, PKS memang dari dulu sejak Pak Jokowi periode pertama pun sudah keras mengkritik Pak Jokowi. Coba kita lanjut lagi. Nah, ujung-ujungnya ternyata ujung-ujungnya Yohanes. Waduh, Presiden Mas. Nah ini. Astaga. Nah, bisa kalian lihat people power yang sedang berlangsung itu, ya segitu, segelintir orang. Prediksinya sih, omongan mereka sih bakal dihadiri 1000 orang. Nggak taunya ya paling ratusan doang. Juga itu nggak sesuai slogan. Yang namanya people power itu orang-orang yang
mempunyai power masyarakat lah itu. Tahu-taunya yang pidato malah kakek power. Aduh, nggak habis pikir. Sudah tua begitu, sudah di usia segitu, harusnya banyak-banyak tobat lah. Gimana menurut kalian guys? Coba kita lihat lagi. Astaga. Tuh lihat orang-orangnya. itu aja. Diprediksi diikuti 1.000 orang. Aksi people power di Solo malah sepi. Bandar rugi besar. Bang, gue mau nanya nih bang, sama Amin Rais yang katanya mau daftar Solo, menurut abang gimana tuh bang? Amin Rais udah tua ya. Kalau gue bilang mendingan dia tobat gitu loh, tua gitu. Dulu tuh dia janji, ya kan? Yeah. Dia pernah tuh, dia bilang dia mau jalan dari Jogja sampai Jakarta sambil ngeplek, gitu aja dia kuat, kagak dia penuhin. Yeah. Doanya juga kagak dikabulin sama Allah, ya kan? Sekarang dia mau ngapain? Mau ngacak-ngacak Solo, pakai people power. Nih, kalau yang namanya people power itu, ya, people power itu adalah kekuatan massa, kekuatan rakyat yang banyak, yang besar, tuh buat ngegeruduk istana, tuh buat nguasain ibu kota, ya kan, terus buat memimpin pemerintahan, itu pakai people power, ya kan. Nah kalau ini cuma timbang kota kabupaten Solo, gue pikir Amin Rais bukannya politisi kali ya, jangan-jangan dia ikut geng motor. Aduh, kacau itu dikomentari oleh salah satu netizen kita yang cerdas. Bener banget, kalau orang sudah berumur itu ya maaf ngomong ya, harusnya lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya. Jangan malah mengajak orang, menghasut orang untuk memberontak lah, bisa dibilang memberontak pada pemerintah. Itu kan sudah nggak wajar. Anaknya sendiri malah justru mendukung Pak Jokowi. Aduh, tobat gitu. Coba kita lihat lagi. Amin Rais ini menyatakan mau menggerakkan people power, bahkan mau mengacak-acak Solo. Iki wong lucu, apa yang mau diacak-acak? Sampai Mas Gibran, wali kota Solo, merasa harus menanggapi, meskipun menanggapinya dengan ya sedikit lucu dan santai ya, karena mengatakan ya silakan acak-acak kalau berani. Yang pertanyaan kita sekarang memang sejauh mana nyali Amin Rais ini untuk mengacak-acak Solo, dan sejauh mana kalimat mengacak-acak ini yang bisa dilakukan oleh Mbah Amin Rais. Aksi terpower di Solo. Terbukti kan, ternyata masih banyak yang suka sama Pak Jokowi. Terbukti yang people power cuma orang segitu, 100 aja nggak ada. Berarti kan masih banyak yang suka sama Pak Jokowi. Ternyata lebih banyak yang nonton. Aku yakin yang ikut itu kadang nggak tahu apa-apa. Bener. Ikut-ikutan karena rame. Yang jelas jadi karena duit lah. Kayak apa people power itu? Dibayar. Ternyata cuma segitu. Mungkin guys, kali ini dana dari bohirnya itu sedikit. Jadi ya yang datang juga sedikit. Kalau dulu kan Ahok pernah bergerak tuh orang-orang para kardunes se-Indonesia tuh, ya mungkin ya denger itu dananya gede. Ya siapa sih yang istilahnya yang nggak mungkin orang datang begitu aja. Ya mungkin di kelas bawahnya, di orang-orang awamnya itu nggak dikasih, tapi ya kita sama-sama tahu lah, bohirnya itu pasti turun tangan, nurunin duit untuk fasilitas segala macam, itu perlu duit. Nah di people power kali ini mungkin dananya sedikit, jadi yang datang juga sedikit. Aduh, kacau. Malah rame orang nonton voli. Ini yang edit siapa ini? Bisa aja. Laknat semua kamu, mati mengenaskan kamu, tak turun-turunanmu kamu nanti. Ya Allah.
Sengkuni Indonesia. Pasukan Mbah Amin. Saya Ketua Umum Timur Indonesia Nah, ini bersama keluarga keren ini, saya guys. di wilayah Dengerin. Raya menyampaikan kepada oknum atau kelompok manapun yang hari ini berniat melakukan people power untuk menyerang Presiden Republik Indonesia, untuk membuat kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, saya ingin katakan bahwa ada baiknya tuan-tuan atau kelompok manapun mengurung niat itu untuk melakukan people power kepada negara. Jika kalian ingin melakukan hal itu, maka Timur Indonesia Bersatu akan menjadi garda terdepan untuk membela, menjaga negara kesatuan dari segala tindakan kekerasan dan niat jahat untuk merusak persatuan dan kesatuan. Mantap. Saya Ketua Umum Timur Indonesia Bersatu menyampaikan hal ini dengan tegas bahwa kami akan selalu berada di depan dan bersinergi dengan TNI Polri dan mendukung pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kata orang satu, dan jangan pernah mengadu domba antara siapapun. Benar-benar. Saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, para pendukung Jokowi yang berdarah-darah di Pilpres 2014 dan 2019. Dengerin ini, guys. Tujuan apa sebenarnya kita dulu mendukung Jokowi? Tujuan utama kita dulu mendukung Jokowi adalah mencegah rezim Orde Baru untuk berkuasa kembali. Rezim Orde Baru yang dimotori oleh keluarga Cendana sejak lama ingin berkuasa kembali, karena di bawah kepemimpinan Jokowi mereka itu menjadi kasihan. Karena itu, pintu masuknya keluarga Cendana ini cuma lewat dua orang, Anies Baswedan atau Trump. Benar-benar, jangan salah pilih. Nah, oke guys, itulah tadi cuplikan mengenai tentang people power. Oh, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi Pak Amin. Karena sekarang ini semakin banyak orang yang bersyukur dan semakin banyak orang yang cinta pada Pak Jokowi. Jadi saya harap jangan ada lagi gerakan-gerakan seperti people power. Kalau enggak, ya itu tadi, bikin malu sendiri. Tadi juga ada dari kelompok Timur Indonesia Bersatu. Wah, itu keren banget. Mereka dengan tegas menyatakan untuk membela kesatuan Republik Indonesia. Siapapun yang berniat memecah belah, siapapun yang berniat mengadu domba, mereka siap untuk berada di garda depan. Wow, salut banget dengan abang-abang dari Timur. Salam saudara, salam NKRI. Nah, tadi juga ada Denny Siregar yang berkata bahwa kita jangan lupa bahwa tujuan kita dari awal mendukung Pak Jokowi itu ya supaya jangan sampai kroni-kroni dari masa lalu Orde Baru itu bisa tumbuh lagi. Kita tahu sendiri semenjak Pak Jokowi menjadi presiden, mereka itu ya kehilangan lahan gitu. Jadi ya pasti mereka mengeluarkan banyak dana untuk bagaimana caranya menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi ingat, siapa capres yang dekat dengan keluarga Cendana itu jangan dipilih. Ingat, mudah-mudahan kita semua bisa menentukan pilihan kita dengan bijaksana. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan buat yang belum silahkan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Oke guys, sampai di sini dulu. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam NKRI.